Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Mungkin kita pernah mengalami kekesalan atau kekecewaan, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya nihil atau sia-sia. Seharusnya kita bermuhasabah diri, apakah usaha yang kita lakukan sudah benar sesuai ajaran Islam, atau memang hasil tersebut merupakan takdir dari Allah, agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, namun yang perlu kita persiapkan adalah, bagaimana amalan kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia, sehingga dapat menjadi bekal untuk akhirat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Namun di balik itu semua, kita juga perlu mengetahui perkara yang dilakukan termasuk sia-sia dan tidak bermanfaat, agar kita dapat bermuhasabah diri dan memperbaiki diri kita. Berikut adalah beberapa perkara yang dilakukan manusia, namun termasuk sia-sia dan tidak bermanfaat. 1. Hati yang kosong dari iman kepada Allah. Hati merupakan tempat tumbuh kembangnya iman kepada Allah, yang merupakan landasan utama kebaikan, dan kemuliaan hidup seorang hamba di dunia dan akhirat. Hati yang kosong dari iman kepada Allah, maka kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin ke sana kemari. Orang yang tidak beriman itu hidupnya akan kacau tidak terarah tanpa tujuan yang jelas. Manusia tanpa iman, segala perbuatannya ibarat fata morgana yang akan hampa dan tanpa nilai yang berharga di sisi Allah. Allah berfirman, "Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya." Quran Surah An-Nur ayat 39. Dalam hadis juga dijelaskan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2564. 2. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang sudah kita timba selama ini, haruslah kita amalkan, agar mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan, baik itu keluarga, sanak saudara, sahabat, ataupun orang lain. Sebab ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Mungkin dia bisa meneduhkan, tapi sesungguhnya tidak mendatangkan banyak manfaat. Bahkan ada ancaman keras bagi orang yang berilmu, namun tidak mengamalkannya, atau dia mengajak kebaikan dan beramal tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Sungguh ini adalah perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Disampaikan dari Usamah bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat lantas ia dilemparkan dalam neraka. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya lalu mereka bertanya, 'Wahai Fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kami kepada yang kebaikan dan yang melarang kami dari kemungkaran?' Dia menjawab, 'Memang betul, aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran tapi aku sendiri yang mengerjakannya.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 3267 dan Muslim nomor 2989. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang belajar agama karena selain Allah atau ia menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2655. 3. Amal ibadah yang tidak ikhlas kepada Allah dan tidak sesuai syariat Islam. Amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan sia-sia belaka. Allah berfirman, "Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Tidak sedikit orang beramal hanya untuk mencari pujian dari sesama manusia ataupun popularitas, serta melaksanakan ibadah amal soleh tanpa mengikuti syariat Islam. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sedang mengejar sesuatu yang sia-sia.
Allah berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3178. 4. Harta yang tidak diinfakkan, sehingga orang yang mengumpulkannya tidak bisa menikmatinya di dunia dan tidak juga akan dapat menikmati manfaatnya di akhirat. Kita dilarang keras untuk kikir dan pelit di dalam menginfakkan harta, melarang juga dari menimbun harta, karena perbuatan-perbuatan itu menyebabkan sifat ketidakpedulian dan menelantarkan hak-hak keluarga, dan orang-orang yang tidak mampu. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Bahkan keberkahan atas rezeki yang dianugerahkan akan hilang jika kita tidak infakkan atau sedekahkan kepada yang membutuhkan. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padaku, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029 dan 88. Islam memandang harta kekayaan hanya sebatas wasilah dan perantara, yang wajib hukumnya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kebahagiaan di alam akhirat. 5. Badan raga yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan penghambaan kepadanya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. 6. Waktu yang tidak dipergunakan mengejar ketertinggalan kelalaian, dalam ibadah atau mewujudkan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak sedikit dari kita saat ini hanya mengisi waktu dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah, dan gemar melakukan hal yang sia-sia yang membuat lalai dari mengingat Allah. Padahal kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tetapi kebanyakan kita lalai memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, aku pernah bersama dengan seorang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Kemudian orang sufi tersebut menyebutkan perkataan lain. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, hak pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, batil. Al-Jawabul Kafi, 109, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976. 7. Berangan-angan kosong sehingga memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Angan-angan kosong lahir dari ketidakmampuan dan kemalasan menyebabkan sikap abai yang ujungnya adalah penderitaan dan penyesalan. Orang yang dipenuhi banyak angan-angan, akan dipuaskan kepalsuan. Karena itu, siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang terlintas dalam benaknya, akan mampulah dia mengendalikan diri dan menaklukkan hawa nafsu. Mereka yang tidak bisa mengendalikan angan-angan, hawa nafsu akan mengendalikan dirinya. Maka jangan anggap enteng soal angan-angan ini, jika tak ingin terjerumus pada kebinasaan. Jadi berhati-hatilah, karena angan-angan kosong juga merupakan tipu daya setan, sehingga semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Allah berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka,
padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 120. Dalam hadis disampaikan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6420 dan Muslim nomor 1046. Demikianlah beberapa perkara sia-sia yang harus kita jauhi atau tinggalkan. Semoga Allah meneguhkan keimanan kita, agar selalu melakukan segala hal yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan sesama muslim. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.